Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 8, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, silahkan siapkan bukunya terlebih dahulu. Kemudian dibuka pembelajaran 6 ya anak-anak. Pada musim kemarau, setiap hari cuaca cerah, udara terasa panas, dan hujan tidak turun. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Dayu dan teman-teman sedang berkumpul, bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang berita kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu dibawa ke sekolah. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman. Dayu menunjukkan gambar yang dibawanya. Dayu meminta teman untuk mengamati gambarnya. Apa yang kamu lihat dari gambarku, Lani? Menurutmu, mengapa mereka harus antre? Kata Dayu. Anak-anak bisa melihat pada gambar, di situ ada orang-orang yang sedang antre mengambil air bersih. Itu gambar orang sedang antre mengambil air karena kekeringan. Sumber air bersih hanya satu, jadi harus mengantre, kata Lani. Nah, apa kalimat ajakan yang cocok untuk gambar itu? Kata Dayu. Saya tahu. Ayo, Bapak dan Ibu, silahkan antre dengan tertib, kata Siti. Kalau menurut Lani bagaimana? Kata Siti lagi. Mari menghemat air agar tidak kekeringan, kata Lani. Betul Lani, ayo kita bermain peran sesuai gambar tadi, kata Dayu. Kemudian, Dayu dan teman-teman bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Dayu. Dayu dan teman-teman lalu berdiskusi. Peran apa yang akan dimainkan? Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantre air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antrean. Anak-anak boleh mencoba di kelas ya. Nih contohnya seperti ini. Sumber airnya diganti dengan dispenser air. Mari mengantre air di sini, Pak, kata Benny. Ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air, kata Dayu. Nah, di situ ada yang bertugas menjadi penduduk, ada yang bertugas menjadi petugas. Ayo, lewat sini, yang sudah ambil air. Nah, kemudian mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih, kata Penny. Anak-anak, dapatkah kamu melakukannya? Amati gambar untuk bermain peran. Diskusikan bersama temanmu. Pilih perannya, lalu mainkan.
Setelah anak-anak bermain peran, Dayu dan teman-teman lelah. Mereka beristirahat. Mereka berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon. Mereka menikmati cuaca yang cerah pada musim kemarau. Pada musim kemarau, cuaca tidak hanya cerah, tapi cenderung panas ya, terutama pada siang sampai sore hari. Lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan, kata Dayu. Betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh iya, Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar, kata Edo. Iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku, seperti yang dibuat Penny. Saya membuatnya dari gantungan baju, kata Udin. Bermain sambil menimbang benda. Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Nah, ini dia gambar timbangan Udin. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Ayo, lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda, lalu timbanglah pakai alatku ini. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Bisa kelereng, buku tulis, dan lain-lain, kata Udin. Maaf, benar. Nomor 1, carilah 5 buah benda di sekitarmu. Timbanglah berat benda yang kamu temukan. Timbang berat benda menggunakan kelereng. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, yang Bu Guru tampilkan di sini sekedar contoh ya. Batu kerikil setimbang dengan 3 butir kelereng. Buah apel setimbang dengan 15 butir kelereng. Bola bekel setimbang dengan 4 butir kelereng. Buah kurma setimbang dengan 2 butir kelereng. Bengkoang setimbang dengan 25 butir kelereng. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ya, anak-anak. Yang A, benda manakah yang paling berat? Jawabnya, bengkoang. B, benda manakah yang paling ringan? Jawabnya, buah kurma. C, urutkan benda pada tabel di atas. Urutkan benda dari yang paling ringan. Nah, untuk urutannya yaitu buah kurma, batu kerikil, bola bekel, buah apel, dan bengkuang. Setelah itu, urutkan benda dari yang paling berat. Urutannya yaitu bengkuang, buah apel,
bola bekel, batu kerikil, dan buah kurma. Sekarang tabel 2. Timbang lagi kelima benda di nomor 1. Timbang berat benda menggunakan buku tulis. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Hasilnya, batu kerikil setimbang dengan 2 buku tulis. Buah apel setimbang dengan 4 buku tulis. Bola bekel setimbang dengan 3 buku tulis. Buah kurma setimbang dengan 1 buku tulis. Bengkuang setimbang dengan 6 buku tulis. Kemudian, anak-anak jawablah pertanyaan berikut. Yang A, benda manakah yang paling berat? Jawabnya, bengkuang. B, benda manakah yang paling ringan? Jawabnya, buah kurma. C, urutkan benda pada tabel nomor 2. Urutkan benda dari yang paling ringan ya anak-anak. Nah, urutannya ada buah kurma, batu kerikil, bola bekel, buah apel, dan bengkuang. Selanjutnya, anak-anak urutkan benda dari yang paling berat. Untuk urutannya yaitu bengkuang, buah apel, bola bekel, batu kerikil, dan yang terakhir buah kurma. Selanjutnya untuk pertanyaan yang D, bandingkan hasil timbangan berat benda di nomor 1 dan nomor 2. Mengapa hasilnya berbeda? Nah, jawabannya hasilnya berbeda karena media timbangan yang digunakan berbeda. Kalau yang tadi pakai yang pertama buku ya, ada yang pakai buku. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Nah, di sini Udin menjawab, setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Siti juga menjawab, jika keran bocor, segera ganti. Kemudian Dayu menjawab, mengapa harus diganti? Dari pertanyaan Dayu dijawab oleh Edo, agar air tidak terbuang. Nah, ini ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga penggunaan air bersih di sekolah. Caranya, 1. Tidak menggunakan air yang berlebihan sewaktu mengepel kelas. 2. Membuang sampah pada tempatnya supaya tidak ada yang berserakan. 3. Tidak membuang-buang air sewaktu menyiram tanaman. 4.
Selalu menjaga kebersihan kelas supaya lantai tidak kotor sehingga tidak perlu sering dipel. Dan yang kelima, mematikan keran air saat tidak diperlukan. Edo dan teman-teman bertugas piket di sekolah. Mereka mengawasi penggunaan air bersih. Siti dan Lani piket di tempat cuci tangan. Edo dan Beni piket di kamar mandi. Dayu dan Udin bergantian menyiram tanaman. Nah, ini dia gambar mereka. Di situ ada Siti dan Lani sedang mengawasi teman mereka yang sedang mencuci tangan. Kemudian Edo dan Beni sedang mematikan keran air karena bak mandinya sudah penuh. Kemudian ada Dayu dan Udin yang sedang menyiram tanaman. Anak-anak, untuk kegiatan bersama dengan orang tua di rumah, orang tua meminta siswa bercerita tentang jenis kegiatan yang dilakukan di sekolah pada musim kemarau. Nah, anak-anak bisa menyimak lagi pembelajaran di depan sehingga nanti anak-anak dapat melakukan kegiatan bersama dengan orang tua di rumah. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih sudah menonton video yang Bu Guru sajikan. Mohon maaf bila Bu Guru ada kekurangan dalam menyampaikan materi dan penjelasan. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Semoga cita-cita kalian dapat tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.